Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Puspita dengan NPM 9882451213113106 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Informatika Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karakter building. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Materi pertama yaitu karakter. Apa itu karakter? Pasti teman-teman pernah mendengar karakter. Karakter itu ialah suatu sifat yang melekat pada diri manusia, bisa juga disebut sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Tabiat watak yang menjadi ciri khas seseorang. Hakikat manusia. Setiap manusia pasti ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Benar kan? Begitu juga dengan kita. Kita menginginkan kita menjadi lebih baik daripada kita sebelumnya. Maka dalam hidup ini, kita harus terus belajar, membangun karakter diri untuk menjadi lebih baik. Apa aja sih faktor-faktor pembentuk karakter diri? Yang pertama itu ada faktor keturunan, ada faktor lingkungan, dan faktor psikologi. Karakter itu seperti tidak menunda sesuatu. Cepat bangkit dari kegagalan, positive thinking, bekerja keras, dan pantang menyerah. Tidak mudah putus asa. Apakah teman-teman sudah memiliki itu? Karakter itu sebagai panduan diri. Karakter pribadi kita berkembang dari waktu ke waktu. Dan kita menunjukkan karakter pribadi dengan menerima tanggung jawab melalui kata-kata dan tindakan. Mengapa sih teman-teman kita harus memiliki karakter diri atau disebut dengan karakter building? Karena merupakan kunci kesuksesan dalam berasimilasi dan berinteraksi di dunia kerja. Sebab dalam dunia kerja, selain kemampuan akademik yang baik, juga diperlukan kemampuan soft skill. Bagaimana setiap individu mampu bekerja secara tim, serta bersosialisasi dengan rekan kerja. Materi selanjutnya ada self-esteem. Apa sih teman-teman self-esteem? Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Bisa dibilang self-esteem atau harga diri berpaku pada seberapa besar seseorang menilai, menyetujui, menghargai, dan menyukai diri mereka sendiri. Self-esteem yang sehat merupakan daya psikologis yang penting karena mempunyai berbagai peranan dalam hidup. Pengaruhnya kepada kita apa sih? Pengaruhnya kepada prestasi, hubungan-hubungan yang kita jalin, hingga rasa puas atas diri kita sendiri. Apa sih kalau kita mempunyai self-esteem yang rendah, kita akan seperti apa? Mempunyai low self-esteem atau self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang menjadi depresi, tidak mengembangkan potensi mereka, dan bahkan jatuh ke dalam toxic relationship atau hubungan yang abusive. Sementara self-esteem yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesombongan dan ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan. Bahkan, self-esteem yang terlalu tinggi bisa menjadi gejala dari narsisme. Apakah lo termasuk orang toksik yang berusaha dijauhin sama orang-orang lain? Kalau lo gak yakin, lo bisa cek dulu video 1% sebelumnya soal 5 tanda orang toksik di sekitar lo. Atau gue kasih rangkuman dikit nih. Ciri-ciri orang toksik tuh diantaranya adalah lo hobi banget komentarin orang di sekitar lo. Kalau mood lo lagi jelek, orang tuh takut sama lo. Lo pasif-agresif. Lo gak bisa minta maaf sama orang dan cenderung gak mau disalahkan. Dan yang terakhir, lo nggak bisa menghargai privasi orang dan cenderung posesif terhadap orang di sekitar lo. Selain itu, ada juga beberapa karakter lain yang cukup umum, kayak misalnya, lo tuh ngerasa susah buat mengerti perasaan atau perspektif orang lain.
lo ngerasa seneng kalau lo bisa merendahkan orang lain. Atau bisa juga lo tuh nggak suka ngeliat orang seneng kalau lo nggak terlibat dalam kesenangannya. Nah, jadi lo punya berapa ciri dari hal-hal yang tadi gue sebutin? 1, 2, 3, atau jangan-jangan semuanya? Nah, kalau lo bisa relate sama hal-hal tersebut, ya kemungkinan lo adalah orang toksik di mata orang-orang di sekitar lo. Iya, gue ngerti. Lo tuh punya alasan kan kenapa lo jadi kayak gitu? Iya, ngerti kok. Tenang aja ya. Sama kayak gue juga ngerti bahwa lo tuh sebetulnya sadar bahwa kelakuan lo yang toksik itu sebetulnya suka bikin orang lain kesel dan bikin lo jadi susah punya hubungan baik sama orang. Hubungan baik ini termasuk orang yang udah lama di hidup lo, maupun orang yang baru aja lo kenal. Padahal seperti 1% juga udah sering jelasin, ketika hubungan sosial lo nggak baik, maka akan besar kemungkinannya bahwa terlepas dari sikap santai dan senyuman lo sehari-hari, jauh di dalam hati lo tuh sebenarnya ngerasa kesepian. Bener nggak? Nah, kalau lo ngerasa pas sama penjelasan gue tadi, maka lo berada di video yang tepat. Karena di video ini, gue akan membahas tentang sifat toksik. Gimana supaya lo bisa tahu apakah lo termasuk orang yang toksik dan supaya lo nggak jadi toksik. Buat lo yang sekarang belum ngerasa seperti ini, tapi lo bisa mengenalin tanda-tanda kayak gitu di beberapa orang di sekitar lo, gue juga sangat saranin lo nonton video ini sampai habis. Karena semua orang bisa berubah menjadi toksik sewaktu-waktu akibat mengalami kejadian-kejadian tertentu di dalam hidup. Nah, kalau lo at least sudah ngerti soal ini, ya semoga aja lo bisa menghindarinya di masa depan. Oke? By the way, jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan sama video-video 1% lainnya. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan toksik? Secara umum, toksik itu artinya tuh racun. Racun adalah sesuatu yang berbahaya ketika lo konsumsi. Itu bisa bentuknya makanan, bisa bentuknya minuman gitu. Nah, tapi kan itu kan kalau makanan atau minuman nih. Kalau orang toksik, ya definisinya adalah orang yang berbahaya buat orang lain, terutama secara psikologis. Atau bahasa gampangnya nih, orang toksik itu adalah orang yang eksistensinya berbahaya buat ketenangan jiwa orang lain di sekitarnya. Nah, jadi kalau lo nggak berada di sekitarnya, ya nggak ada efeknya buat lo bakal aman-aman aja. Tapi kalau lo ada di dalam sebuah hubungan sama dia, entah itu dia keluarga lo, teman main lo, teman kerja lo, atau dia pasangan romantis lo, nah baru deh kemungkinan lo akan merasakan dampak buruk dari ketoksikannya dia. Dampaknya itu bisa instan, bisa juga perlahan-lahan. Perlahan-lahan tuh misalnya gara-gara berhubungan sama orang toksik nih, lo bisa jadi nggak pede, lo bisa jadi memandang diri lo negatif, lo ngerasa kesepian. Intinya, orang toksik ini bikin perasaan orang lain itu lebih buruk dibandingkan sebelum kenal sama mereka. Nah masalahnya, biasanya orang toksik itu gak sadar bahwa perilaku dan kata-kata mereka membuat orang lain sakit hati dan gak pengen menjalin hubungan sama mereka lagi. Nah, tadi di awal, gue udah sebutin kan, apa aja ciri-ciri yang umum yang dimiliki oleh orang toksik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang bisa jadi toksik gitu? Ini buat lo yang ngerasa bahwa diri lo kemungkinan besar toksik, perhatiin baik-baik ya. Jadi gini, di banyak banget kasus, orang toksik biasanya adalah korban dari orang toksik yang lainnya. Ada banyak banget cara orang di sekitar lo bisa bikin lo jadi toksik. Bisa jadi ini karena keluarga lo toksik, dan lo jadi tumbuh di lingkungan yang juga toksik. Mungkin orang tua lo hobinya nyalain lo, nggak pernah ngasih lo privacy, atau hobinya ngomentarin negatif akan semua hal yang lo lakukan. Bisa juga lo adalah korban bully dari orang toksik di pergaulan lo dan bikin lo jadi selalu hidup dalam ketakutan. Atau bisa juga malah lo pernah punya pasangan toksik yang selalu aja merendahkan lo, nggak menghargai lo, dan hobi banget bikin drama karena alasan-alasan yang nggak penting. Mungkin itu semua masih terjadi sampai sekarang dan bikin karakter lo jadi toksik ke orang-orang lain. Tapi, sekalipun itu semua di masa lalu, dan lo sudah tidak lagi berurusan sama mereka, biasanya nih, kecuali lo berhasil menyembuhkan diri dari itu semua, lo sih akan tetap toksik kayaknya. Kenapa? Ya, simple sih, karena lukanya belum sembuh. Dan luka batin itu bikin hubungan lo sama diri lo sendiri juga nggak baik. Mungkin lo jadi insecure, mungkin lo jadi susah percaya sama orang, mungkin lo jadi gak bisa respect sama diri sendiri, dan banyak banget hubungan negatif sama diri sendiri lainnya yang berawal dari orang toksik di hidup lo. Jadi inget ya, sifat toksik mungkin datang karena hubungan gak sehat lo sama orang lain. Tapi sifat itu bertahan karena hubungan yang gak sehat antara lo sama diri lo sendiri. Buat lo yang mungkin baru sadarkan ini semua, bahwa ternyata lo itu toksik, dan ternyata lo adalah korban dari orang toksik lainnya, gue tahu ini mungkin cukup berat buat diterima. Kalau lo mau merenung dulu, nggak apa-apa. Pause dulu aja videonya, take your time, nanti kita lanjutin lagi ya. Oke, habis ini kita akan bahas gimana caranya supaya lo nggak jadi orang yang toksik. Pertama, ini adalah cara paling dasar yang harus banget lo lakukan. Lo harus melatih empati lo. Jadi gini, gue kasih teori dikit ya. Cara singkat, empati adalah kemampuan lo buat ngertiin perasaan orang lain. Nah, gimana sih cara kita bisa mengerti sesuatu gitu?
Basically, kita tuh bisa mengerti sesuatu biasanya karena kita udah punya pengetahuan di otak kita yang bisa kita korelasikan sama hal yang kita lihat gitu kan di depan kita. Contohnya gini, lu tuh punya pengalaman, lu punya pengetahuan bahwa makanan yang bentuknya lembut dan dingin itu namanya es krim dan rasanya enak. Nah jadi, kalau suatu saat lu nemu makanan lain yang bentuknya sama, terus juga dingin, ya itu juga es krim. Lu bisa tahu ini karena lu udah punya pengetahuan apa itu es krim. Nah, dalam empati kan tadi kan gimana cara lu ngertiin perasaan orang lain nih. Nah, maka lu mesti ngerti dulu nih, perasaan itu apa? Apa sih rasa senang itu? Kayak apa sih sedih itu? Apa sih itu marah? Apa itu kecewa? Apa itu takut? Apa itu patah hati? Dan berbagai perasaan lainnya. Masalahnya, kadang ketika lo pernah jadi korban dari orang toksik yang ada di dalam hidup lo tuh suka lupa dan gak bisa ngenalin perasaan lo sendiri. Kenapa? Bisa macam-macam alasannya. Bisa jadi karena perasaan yang terjadi itu campur aduk banget. Ketika lo berurusan sama orang toksik, di saat yang sama bisa jadi lo seneng, sedih, marah, dan takut secara bersamaan. Bisa jadi juga karena lo terlalu sering sakit hati, sampai lo tanpa sengaja belajar untuk tidak merasakan perasaan lo sendiri. Kenapa? Karena kalau lo coba merasakan perasaan lo, isinya tuh banyak banget rasa sakitnya dan lo gak suka itu. Atau bisa jadi juga karena saat bersama si orang toksik itu, perasaan lo gak pernah dihargain. Gak peduli apakah lo lagi sedih, apakah lo lagi senang, atau lo lagi takut. Ketika mereka lagi pengen melakukan sesuatu yang mungkin bisa nyakitin lo, ya tetap aja dilakuin gitu. Secara nggak sadar, interaksi kayak gitu tuh, itu ngajarin bahwa perasaan lo tuh nggak penting. Dan di situ lo mulai punya hubungan yang buruk sama diri lo sendiri. Ketika lo mulai nganggep bahwa perasaan lo itu tidak penting. Dan ya balik yang tadi kan, kalau lo bahkan nggak bisa ngerti perasaan lo sendiri, ya gimana lo bisa ngertiin perasaan orang gitu. Kunci empati itu sebenarnya simpel banget. Mendengarkan. Pertama lo mendengarkan perasaan lo sendiri, kedua, baru lo belajar mengerti perasaan orang lain dengan mendengarkan mereka. Nah, kalau lo udah mulai punya pengetahuan oke nih soal perasaan dengan cara lo mendengarkan perasaan lo sendiri, berikut ada 2 hal yang bisa lo lakukan untuk melatih empati lo dan mengerti orang lain. Pertama, mulailah dengan mendengarkan yang baik. Ini basic banget, tapi banyak banget orang yang nggak paham soal ini. Cara untuk mengerti adalah dengan mendengarkan, bukan dengan bicara. Sering banget orang marah ke pasangannya, atau ke keluarganya, atau ke siapapun lah. Aku nggak ngerti sama kamu. Tapi habis dia ngomong gitu, bukannya dia berhenti dan mendengarkan, dia malah terus ngomong. Ya gimana lo mau ngerti gitu? Ngerti itu caranya dengan cara mendengarkan. Lo ngomong tuh lo nggak akan ngerti apa-apa. Dan cara mendengarkan yang baik, ya dengan fokus. Kalau lo pingin mengerti apa yang diceritain orang ke lo, ya fokus ke yang diceritain. Jangan sambil main handphone, jangan sambil ngelamun. Jangan malah fokus ke mikir lo mesti ngejawab apa pas dia udah selesai cerita. Udah dengerin aja dengan fokus. That's it and that's all. Kedua, bersikaplah ingin tahu dengan kehidupan mereka. Ini bukan mengganggu privasi atau kepo ya, tapi lebih kepeduli dengan apa yang mereka sukain, apa sih yang mereka anggap positif, apa yang mereka anggap negatif, seleranya apa, latar belakangnya apa. Nah, dengan lu ngerti hal-hal kayak gini, lu tuh jadi bisa lebih ngerti alasan dibalik perilaku mereka. Caranya gimana? Ya gampang, ya ngobrol, tanya, dengerin. Gitu aja kok. Sesimpel itu sebenarnya cara ngerti orang. Lu ngobrol, lu tanya, lu dengerin. Nggak usah terlalu banyak cerita, tapi juga banyaklah bertanya dan dengarkan, gitu aja. Ingat bahwa menguasai empati itu butuh proses. Nah, untuk memastikan lo berproses dan improve dalam kemampuan lo mengerti akan orang lain, lo perlu feedback. Bisa secara direct, yaitu lo tanya aja gitu kan. Kayak misalkan pas dia lagi cerita gitu, terus lo tanya, bentar, itu lo sedih ya di cerita itu ya? Sesimpel itu gitu, dan orang nggak akan marah anyway. Atau ya lo bisa lihat dari efek tidak langsungnya gitu ya. Apakah setelah ngobrol sama lo, orang-orang ini, setelah lo coba mendengarkan, apakah mereka makin menjauh sama lo, atau mereka makin akrab sama lo? Itu tadi cara pertama soal empati. Sekarang kedua, berpikir sebelum bertindak. Nah, yang bikin lo toksik, salah satunya adalah sikap lo itu yang kadang-kadang tuh reak banget, atau cepet banget marah atau kesel. Jadi orang di sekitar lo tuh harus selalu hati-hati banget sama lo. Nah, maka itu, coba deh buat biasain pause sebelum lo bereaksi. Gue ngerti sih, kayak yang gue bahas di topik empati tadi. Mungkin lo bahkan nggak bisa ngontrol emosi lo sendiri. Kenapa? Ya karena lo nggak kenal sama perasaan lo sendiri. Normalnya, orang tuh nggak tiba-tiba meledak kok. Pasti ada prosesnya. Pelan-pelan dari biasa, terus tiba-tiba moodnya memburuk-buruk sampai akhirnya meledak. Nah, ketika lo nggak terbiasa mendengarkan perasaan lo sendiri, lo nggak akan sadar ketika prosesnya lagi terjadi di hidup lo. Lo nggak sadar ketika lo sedang menuju titik ledak lo. Nah, ketika udah meledak, baru sadar, anjir gue meledak. Jadi, kembali ke yang tadi. Lo mesti kenal dulu siapa diri lo, gimana cara lo berpikir. Kenali tanda-tanda saat lo akan meledak. Kalau lo udah bisa mengenalin kapan lo akan meledak, begitu lo sadar, oke, gue akan meledak, pause di situ. Berhenti, tenangin diri lo, jangan bereaksi apapun ke orang lain ketika lo nggak bisa kontrol diri lo. Pause dulu semuanya. Nah,
Kalau ketika pause ini, lo berhasil menenangkan diri lo, pikir lagi deh, apa yang seharusnya lo lakukan? Apakah lo harus marah? Apakah lo harus berteriak? Apakah nada suara lo harus naik? Apakah lo harus menghakimi? Nah, apakah lo harus melakukan itu semua? Ya itu lo pikirin. Dan lo cuma bisa mikirin ini semua ketika lo tidak meledak. Oke? Yang ketiga, lo cari bantuan profesional. Karena yang kayak tadi gue bilang, perilaku toksik lo bisa jadi adalah hasil dari pengalaman buruk. Dan sejauh ini, lo tuh gagal mengatasi itu semua dengan baik, makanya pola buruk ini terjadi pada hidup lo sekarang. Gue tadi udah jelasin 2 kunci utama buat keluar dari sifat toksik yang lo punya. Harusnya sih 2 cara tadi tuh udah cukup banget buat lo memulai perjalanan lo memperbaiki diri lo. Tapi, kalau lo merasa kesulitan melakukan itu sendiri, nggak apa-apa, dan gue sangat amat menyarankan lo ikut mentoring 1%. Tenang aja, menggunakan jasa profesional buat menyelesaikan masalah gak berarti lo lemah atau payah kok. Tiap orang punya luka yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Gak perlu malu kalau lo emang gak bisa melakukannya sendiri dan butuh bantuan sama orang lain. Ingat, ego lo yang bilang bahwa lo harusnya bisa melakukannya sendiri, itu tidak lebih penting daripada ketenangan jiwa lo. Dan makin cepat lo bisa keluar dari sifat toksik lo, makin cepat juga kan lo bisa punya kehidupan sosial yang lebih baik. Oke, gue jelasin dikit ya, apa itu layanan mentoring. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1% dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup lo. Seperti pengalaman buruk, misalnya menaklukkan kecemasan lo, ngebantu lo menemukan langkah hidup lo selanjutnya, dan yang pasti bisa membimbing untuk memperbaiki diri supaya lo nggak jadi orang toksik. Pokoknya tenang aja, sifat ini bisa lo ubah perlahan-lahan dengan bantuan mentor 1%. Sudah ada lebih dari 10.000 orang dari 15 negara yang daftar di layanan mentoring 1%. Dan semua yang udah konsul di sini puas sama layanannya. Di layanan mentor 1%, bukan cuma diskusi bersama, bercerita dan kasih saran aja sama mentornya, lu juga bakal dapat interpretasi tes psikologi, mulai dari tes tingkat stres, minat bakat, kepribadian, yang akurat untuk memahami jati diri lu sampai seluk-beluknya. Lu juga bisa dapat worksheet yang lo banget dan dijamin bisa membantu lu untuk melakukan refleksi diri, sehingga lu bisa secara terus-menerus mengenal diri lo meskipun udah selesai sesi mentoring. Yang paling penting nih, kalau lo mengalami hal yang tadi gue jelasin, lo bakal didengerin tanpa judgement apapun. Gue ngerti, lo mungkin selama ini juga gak bisa cerita ke orang lain soal pengalaman lo yang bikin lo jadi toksik karena lo takut dijudge. Mungkin lo takut dijudge lemah, lo takut dijudge bodoh, lo takut dijudge lo yang salah, atau apalah. Tapi tenang aja, kita gak akan ngejudge lo sama sekali kok. Janji. Jadi, dari tadi kita udah bahas tentang sifat toksik, apa itu alasan dibalik perilaku toksik, dan gimana cara mencegahnya supaya lo gak toksik. Akhir kata, gue mau sedikit mengulang. Sifat toksik mungkin datang karena hubungan gak sehat lo sama orang lain. Tapi, sifat itu bertahan karena hubungan gak sehat lo sama diri sendiri. Perbaiki hubungan lo sama diri sendiri, dan lo bakal keluar dari semua masalah ini. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi self-esteem, teman-teman? Yang pertama itu ada kesehatan, keuangan, yang ketiga ada gaya hidup dan keluarga. Selanjutnya ada self-image. Self-image atau citra diri adalah gambaran mengenal diri individu berdasarkan kamus psikologi self-image atau gambaran diri adalah jati diri seperti gambaran atau bayangan. Chaplin 2006. Konsep self-image. Konsep yang dimiliki individu atau pilihan sebagai individu sendiri, menurut Maltz 1994. Apa aja sih aspek dari citra diri, teman-teman? Yang pertama ada dunia fix, atau cenderung lebih mudah dilihat seperti gendut, langsing, atau tinggi dan pendek. Ini tuh cara pandang teman-teman mengenal diri teman-teman. Yang kedua ada dunia sosial. Itu cenderung hanya kita yang tahu atau orang terdekat yang tahu. Seperti teman-teman mengenal diri teman-teman dan menceritakan kepada teman-teman terdekat kalian. Yang ketiga ada dunia dalam atau psikolog. Ini cenderung hanya kita yang mengetahui dan hanya kita yang memahaminya. Apa sih itu? Biasanya berupa aib kita sendiri yang tidak mungkin dikasih tahu kepada orang lain. Selanjutnya ada bagaimana cara kita membangun citra diri. Bagaimana sih teman-teman, bagaimana caranya kita membangun citra diri? Yaitu belajar untuk tidak beralasan menganggap diri kita korban atau playing victim. Bangga
bangga dengan diri kita sendiri, jangan membandingkan diri dengan orang lain, perhatikan penampilan agar lebih pede, periksa apa yang telah masuk ke dalam otak kita, percaya bahwa kita mampu, buat pernyataan yang positif, jangan takut pada kesalahan, lakukan pekerjaan dengan kasih sayang, dan periksa lingkungan kita. Apakah teman-teman sudah memiliki itu? Mengidentifikasi citra diri. Citra diri yang positif. Memiliki sifat yang percaya diri. Orang-orang yang memiliki citra diri yang positif selalu memiliki rasa percaya diri. Berorientasi pada ambisi yang kuat dan mampu menentukan sasaran hidup orang-orang yang sukses. Pasti mempunyai ambisi yang kuat atau yang jelas adaptasinya. Memiliki kepribadian yang menyenangkan. Sedangkan citra diri yang negatif yaitu selalu merasa rendah diri, selalu merasa dirinya kurang, atau selalu memposisikan dirinya selalu ada di bawah. Kedua adalah kurang memiliki dorongan atau semangat hidup. Yang ketiga, lebih suka menunda waktu. Yang keempat, memiliki landasan yang pesimis dan emosi negatif. Selalu berprasangka atau pesimis setiap kali melakukan sesuatu. Yang kelima, ada pemalu dan menyendiri. Pemalu itu biasanya dia selalu menjadi orang yang dibully sehingga ia menutup dirinya. Yang keenam, hanya memiliki kepuasan diri atau fokus pada dirinya saja dan dibilang egois. Dari selanjutnya ada prefer view of others atau prasangka. Apa sih teman-teman prasangka? Pernahkah teman-teman berprasangka kepada orang lain? Pastinya pernah dong ya. Bagaimana tentang orang yang itu berpenampilan dan berperilaku? Tahukah teman-teman bahwa semua yang ada di pikiran kita tentang orang lain yang hanya dilihat teman-teman, semua yang ada di pikiran kita tentang orang lain yang hanya dilihat dari luarnya saja, itu belum tentu benar. Nah, itu disebut berprasangka kepada orang lain. Sebaiknya kita jika bertemu atau melihat orang lain, bagaimanapun dia berperilaku ataupun bagaimana dia berpenampilan, kita tidak boleh menyimpulkan dia seperti apa. Karena pada dasarnya sifat orang bukan tergantung dari dia berpenampilan atau berperilaku. Nah, sebaliknya, bagaimana orang berprasangka kepada kita, mereka juga sama akan melihat bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita berperilaku, dan mereka pikirkan tentang diri kamu yang belum tentu benar adanya. Selanjutnya ada contoh prasangka baik dan prasangka buruk. Teman-teman di sini pernah kan berprasangka kepada teman-temannya di waktu pertama kali bertemu? Pasti dong ya, pernah merasakan itu. Teman yang satu melihat, wah kayaknya si ini dari mukanya judes, susah gaul atau bagaimana. Nah terus ada yang berprasangka seperti, dia anaknya baik deh, pendiam, pintar, masih kayaknya. Nah, setelah kenal lebih dalam, ternyata teman-teman yang Anda sangka sebelumnya, ternyata kepribadiannya tidak seperti itu. Teman-teman yang Anda pikir judes atau tidak bisa bergaul, ternyata menjadi teman baik Anda, bahkan dia sangat bergaul dengan yang lainnya. Dari sini kita belajar bahwa teman-teman jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Karena pada dasarnya, sifat atau kepribadian orang lain tidak bisa diukur dari penampilannya. Teman-teman setuju dengan hal itu? Prasangka atau prejudge, sangka negatif tanpa melalui fakta yang teruji, valid melibatkan under emosional, suka dan atau tidak suka yang memperkuat sangkaan. Tindakan wujud prasangka. Nah, yang pertama itu ada antilokusi atau membicarakan kelompok lain baik di dalam kelompok maupun antar teman. Yang kedua ada
diskriminasi, memperlakukan berbeda atau menolak kelompok lain, terlibat dalam beberapa macam bidang. Pekerjaan, misalnya pekerjaan, rumah ibadah, dan peraturan-peraturan. Yang ketiga ada penyerangan fisik, yaitu kelompok mengekspresikan kebenciannya dengan langsung menyerang fisik. Waduh, itu sangat tidak baik ya teman-teman. Yang keempat ada eksterminasi atau pembunuhan dan bahkan mempermusuh massal salah satu kelompok. Selanjutnya, langkah-langkah apa sih untuk mengatasi prasangka itu, teman-teman? Yang pertama itu ada menjalin hubungan atau interaksi dengan pribadi atau kelompok tersebut. Yang kedua itu mengklarifikasi prasangka kepada pribadi atau kelompok tersebut. Yang ketiga, tetap menghargai keunikan pribadi atau kelompok itu, sekalipun prasangka itu benar. Yang keempat, yaitu melakukan kerjasama melalui karya nyata. Selanjutnya, ada integritas. Teman-teman pernah mendengar kata integritas? Pastinya pernah kan? Integritas is doing the right thing even when no one is watching. C.S. Lewis, yang artinya integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Seseorang mempunyai integritas apabila tindakan sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seseorang pemimpin yang mempunyai sifat integritas akan mendapatkan kepercayaan dari pegawainya. Apa sih teman-teman dampak dari integritas? Yang pertama ada dampak positif dari integritas, yaitu integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua ada integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Yang ketiga ada integritas dapat melahirkan prestasi. Yang keempat, integritas melahirkan kepercayaan. Apa sih ciri orang yang berintegritas? Orang yang berintegritas memiliki ciri dalam dirinya, yaitu mengambil tanggung jawab, karena orang yang berintegritas bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya, seperti tidak suka menyalahkan orang lain, menjaga diri sendiri. Nah, orang yang berintegritas dapat mendukung dirinya dan tidak bergantung pada orang lain. Untuk segalanya, seperti memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan sehat secara fisik dan memiliki cukup uang. Memiliki gambaran orang besar, kalau orang-orang yang berintegritas memikirkan bagaimana orang lain di sekitar mereka melakukannya seperti sering mengajukan pertanyaan, mengaca diri, yaitu orang yang berintegritas. Melihat diri mereka sendiri dan selalu ingin memperbaiki dirinya sendiri. Dan terakhir, ada berdiri untuk orang yang benar, dan salah satu orang yang berintegritas akan hidup kebenaran, apa yang tidak benar, tidak peduli apa yang orang lain lakukan dan katakan. Yang terakhir ada humility dan selfishness. Humility berasal dari kata Latin, humility yang bisa kita terjemahkan sebagai kerendahan hati atau merendah. Kerendahan hati merupakan suatu kualitas diri menjadi seseorang yang rendah hati. Rendah hati sebuah bentuk penghormatan serta kerendah hatian. Bagaimana sih ciri orang berhumility? Biasanya memiliki kebebasan dan dari kebanggaan dan kesombongan atau sebuah bentuk ketidakbanggaan dan menyadari akan kekurangan. Bagaimana cara mengembangkan mindset rendah hati? Jangan berpikir kita yang terbaik untuk melakukan segala hal
Ini suatu bibit kesombongan loh teman-teman, tanpa teman-teman sadari. Yang kedua itu menjadi pribadi yang optimis. Terimalah bahwa kita bukan orang yang terbaik dan terunggul di dalam segala sesuatu. Kerendahan hati bukanlah kepura-puraan. Kenali kelemahan kita, hindari menyombongkan diri, dan syukurilah apa yang kita miliki. Sekaligus apa yang belum kita miliki. Bagaimana sih cara mengembangkan dengan mindset rendah hati, kita dapat berinteraksi menjadi sukarelawan, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, miliki sikap yang mau diajar, melakukan kebaikan tanpa ingin diketahui orang lain. Jangan terlalu banyak mengeluh, ambillah waktu lebih banyak untuk bersentuhan dengan alam dan luangkan waktu untuk bermain di sekitar anak-anak yang lebih sakit. Terakhir ada selfishness atau perhatian lebih dengan kebutuhan dan keinginan orang lain daripada dengan keinginan sendiri. Mengembangkan pola pikir yang tidak mementingkan diri sendiri dan memperluas wawasan kita, berusaha memahami perasaan orang lain, jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri walaupun tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ikut merasa senang atas kebahagiaan orang lain, dan jadilah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri sebagai modal bagi kita. Membuat pilihan yang tidak mementingkan diri, seperti jangan menyakiti orang lain demi kepentingan kita sendiri. Jangan menghargai waktu kita lebih daripada waktu orang lain. Buatlah pilihan yang bisa membantu lebih banyak orang. Maafkan dan lupakan. Jangan menyakiti orang lain demi kepentingan kita sendiri. Dan jangan menghargai waktu kita lebih daripada waktu orang lain. Melakukan perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri seperti bagikan waktu dan keahlian kita secara sukarela. Donasikan apa yang kita bisa, selalu siap membantu teman-teman, keluarga kita, dan jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Dan sediakan waktu untuk memperhatikan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.